Hasan ila ruhi sahibul aul haulalan yang cibabat rotan ayyumin. Maka jadinya jenis sedikit nasyada. Wana pada mekatih yang asari nur mana kata. Syallahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih meneruskan hanca kajian kita kitab Ayyuhal Walad yang insyaallah kita akan menghatamkan pembacaan kitab Ayyuhal Walad di bulan yang agung ini, dan khusus untuk hari ini kita niatkan kajian kita untuk yang dihaulin pada hari ini, yakni Mama Eyang Cibabat radhiyallahu taala anhu. Semoga dengan niatnya kita menghadiahkan kajian kita terhadap ilmu Allah pada siang hari ini, kita mendapatkan sir barokah keilmuan asrar daripada sahibul haul Mama Eyang Cibabat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang mana kita sampai kemarin pada malam hari ke halaman ketiga kitab Ayyuhal Walad cetakan Haromen, di mana sudah saya jelaskan bahwa kitab ini sebenarnya merupakan surat tadinya, bentuk surat dari seorang guru yang bernama Imam Ghazali terhadap jawaban dari pertanyaan muridnya yang bertanya kepada beliau, dan surat ini dijadikanlah kitab dengan Ayyuhal Walad karena di dalam surat tersebut bentuk nasihatnya banyak diawali dengan kata-kata Ayyuhal Walad, panggilan sayang seorang guru, perhatian seorang guru kepada muridnya. Di mana Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu beliau menjelaskan selanjutnya di dalam surat beliau di dalam kitab ini halaman ketiga ya. Imam Ghazali berkata kepada muridnya, Ayyuhal Walad an-nasihah sahlah. Ayyuhal waladu, wahai anakku, kata Imam Ghazali kepada muridnya, an-nasihatu, bahwasanya nasihat, sahlatun, itu mudah. Nasihat itu gampang. Walau muskilu qabuluha, dan yang sulit itu menerima nasihat. Contoh, jadi dari kata-kata an-nasihatu sahlah, ini maksud Imam Ghazali gimana? Nasihat itu gampang. Dua nih. Yang dimaksud dengan an-nasihah sahlah ada dua. Ada kalanya kita melontarkan nasihat kepada yang lain, itu gampang. Seperti itu. Atau kita meminta nasihat dari orang lain juga gampang. Ini kan muridnya meminta nasihat dari Imam Ghazali. Tatkala Imam Ghazali melontarkan nasihat kan gampang, mendengarkan itu gampang. Melontarkan nasihat, mendengarkan nasihat itu gampang. Sekarang kalau kita ingin mencari nasihat, buka banyak di YouTube juga banyak nasihat. Kemudian di IG, di FB juga banyak nasihat gitu kan. Mendengar, bahkan kita mungkin suka pernah membuka-buka nasihat gitu kan, pengajian mau itu. Itu kalau mendengarkan gampang. Kamu mendengarkan gampang. Berjam-jam juga bisa mendengarkan, bisa. Tapi bahasa yang sulit itu bukan mendengarkan. Qabuluha, bahasa dia Imam Ghazali, yang sulit itu menerima. Kenapa? Karena mendengarkan belum tentu menerima. Terkadang ada orang yang mendengar tapi enggak menerima. Gitu loh. Tapi yang sulit itu bukan mendengarkan. Kalau seandainya mendengarkan saja sudah ada peribahasa sulit mendengarkan nasihat, apalagi menerima. Walau muskilu, yang sulit itu menerima nasihat. Kenapa? Alasannya, lamnya lilillah. Di sini lamnya merupakan salah satu lafadz di dalam bahasa Arab untuk
menjelaskan kepada alasan daripada sulitnya menerima itu dari sisi apa. Apa alasannya? Kata Imam Ghazali, li'annaha, karena sesungguhnya itu nasihat bimadzaki muttabi'il hawa, pada rasa nih, pada rasa orang yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsunya. Rasa nasihat itu murratun, itu pahit. Rasa nasihat itu pahit, kata Imam Ghazali. Jadi alasan kenapa sulit diterima, pahit mang, sulit, pahit itu sulit. Ya kayak apa namanya, kalian pernah minum kalian apa tuh ramuan ya, apa tuh pucuk patrawali pucuk non karena teh pucuk non eta teh gedang tandingan anu hejona baitna ya subhanallah gitu kan. Ya pahit, tahu pahit kamu. Ada kalanya ditelan, bisa ditelan. Saya pahit juga bisa nelan, utah, muntah lagi. Subhanallah. Ini nasihat. Ini nasihat itu kata Imam Ghazali diutarakan kalau dibentukkan dengan datiyah, gitu kan, pahit rasanya. Dibentukkan dengan datiyah, kamu makan pahit, susah. Tahu kamu pahit, kamu paksa makan juga, terkadang kamu muntah. Dan yang paling parahnya lagi, sebelum makan sudah gak mau duluan. Belum makan gak mau duluan. Nah, ini yang parah. Idzil manahi, karena yang namanya perkara-perkara yang dilarang, kata Imam Ghazali, mahbubatun, itu disenangi biqulubihim, di hati-hati mereka. Yang namanya yang dilarang itu disenangi, yang namanya yang diperintah itu dibenci. Ini adalah salah satu makna daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi bersabda, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Bahwa surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang gak disenangi, dibenci, gak disenangi. Salat, puasa, zikir, ngaji, gak disenangi, enggak. Itu surga. Gitu kan. Kemudian kalau neraka dikelilinginya dengan sesuatu yang disenangi. Kalau surga dikelilingi oleh perkara yang dibenci, kalau neraka dikelilingi dengan perkara yang disenangi. Dengan maksiat, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, makan di pertengahan bulan puasa, gitu kan, disenangi, senang, enak, gitu kan. Malah dihiasi, gitu kan, subhanallah, dihiasi. Perkara-perkara yang dilarang itu dihiasi, gitu kan. Makan gak bisa di tengah bulan Ramadan, ditutupi, gitu kan. Warung-warung ditutupi sampai gak kelihatan yang kelihatan kakinya, kayak indah. Jadi ya seperti inilah kehidupan. Jadi yang telah dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang namanya perkara yang dilarang itu pasti disenangilah. Disenangi oleh siapa? Oleh orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsunya. Sedangkan yang namanya nasihat ibadah itu pasti pahit, gak disenangi. Sama orang yang emang tipenya suka mengikuti hawa nafsunya. Wa alal khusus, nah ini kan lagi bercerita santri nih. Ini Imam Ghazali menjelaskan dulu secara umum. Ini ngomong kepada muridnya nih, kan muridnya santri. Wa alal khusus, terkhususnya kata Imam Ghazali, limangkana, bagi santri gitu kan yang ada posisinya tolibal ilmil rasmi, hanya statusnya sebagai penuntut ilmu, gambarnya saja. Gambarnya aja, surahnya saja, rasem, mencari hanya sebatas surahnya saja, namun ma'aninya tidak dicari. Makanya ada nasihat daripada yang mulia al-Imamul Habar al-Qutub al-Habib Abdul Qadir Ahmad Blagi radhiyallahu taala anhuma. Nasihat daripada al-Imamul Habar, gitu kan. Apa nasihat beliau? Beliau pernah mengutarakan di dalam ceramahnya gimana? Aswar mutasawiyah wal ma'ani mukhtalifah. Aswar mutasawiyah wal ma'ani mukhtalifah. Bentuk boleh sama, makna berbeda. Kata beliau, kalau berbicara tentang bentuk, siapapun bisa sama.
yang pakai peci gitu kan. Kemudian kalau dari sisi pakaian semuanya bisa sama. Tapi dari sisi mana? Susah. Pasti berbeda. Jadilah kita orang yang mencari makna. Dan otomatis, pahami. Bukan berarti jangan kayak gini juga. Cari makna, lupakan surah, lupakan bentuk. Gak bisa. Bodoh namanya. Gak ada. Peribahasa yang salah kalau terucap dari mulut seseorang, mendingan gua tampilan kayak Sumanto tapi hatinya gitu kan, tapi hatinya Hello Kitty, bukan gitu kan maksudnya. Nih, lebih kayak saya, lebih kayak saya daripada kamu tampilan aja baik gitu kan, dari atas sampai bawah baik tapi hatinya busuk gitu kan. Lebih baik kayak saya, tampilan kayak gini rusak tapi hati saya bagus. Tunggu. Mohon maaf. Itu dari mana? Dasar ucapan sabri itu dari mana? Mana yang dikatakan baik? Dari mana? Makanya kalau kita menasihati pula kepada orang, jadilah penasehat yang baik dan benar. Kita jadilah penasehat yang baik dan benar. Contoh, kita melihat seseorang yang tampilannya sudah bagus, kemudian sikapnya yang belum bagus. Jangan bahas tampilannya yang sudah bagus. Bahaslah sekarang, nasihatilah kepada maknanya yang kurang bagus, sikapnya yang kurang bagus. Kamu gitu kan, tampilannya sudah bagus. Coba sekarang sikapnya perbaiki supaya bagus lagi. Kemudian kita melihat orang yang sikapnya sudah bagus tapi tampilannya gak bagus. Maka gimana? Nasihatilah oleh kita. Kamu sikapnya sudah bagus, alangkah lebih bagus lagi kalau seandainya tampilan kamu tambah bagus. Kenapa? Kamu tahu yang namanya makna di dalam atau di luar? Makna itu di dalam atau di luar? Makna itu di dalam. Kalau dengan badan, ini contoh, ini makna itu hati, Bang. Di dalam. Luar ini surah, wasem, badan. Pertanyaan saya, kamu bisa langsung sampai ke hati tanpa melewati rasam? Dokter ingin mengobati hati, ingin mengobati hatinya, tapi tanpa melewati rasamnya, bisa gak? Gak bisa. Atau seperti orang yang mencari intisari. Contoh, ini kelapa. Intisari kan dalamnya. Rasamnya batoknya ini yang luarnya. Sama apa namanya disebut teh? Nah, luar batok teh teh. Serabutnya. Pertanyaan saya, kamu bisa mengambil dalamnya tanpa membuka serabutnya? Melewati serabutnya, patoknya? Gak bisa. Ini kita orang yang perlu jadikan tujuan makna. Kamu patokan di dalam kehidupan mana? Kejarlah makna yang baik. Tapi ingat, kamu untuk menuju kepada makna akan melewati surah. Untuk menuju kepada makna kamu akan melewati surah. Makanya di dalam syariat kita lihat, di dalam syariat hukum fikih, di dalam syariat gitu kan, bagaimana Nabi mengajarkan surah juga penting. Salat, puasa, surah kamu. Berbicara tentang hati, siapa yang tahu? Surah juga kamu perbaiki, surah jalankan. Kenapa? Karena ini surah akan membawa kamu kepada mana? Sholat kamu, puasa kamu, dzikir kamu akan membawa kamu kepada mana yang baik. Surah yang baik, lambat laun akan membawa diri kamu kepada mana yang baik. Dan yang paling bahayanya lagi, surah yang buruk, yang tadinya maknanya baik, kalau surahnya ditetapkan buruk, lambat laun maknanya yang baik akan berubah menjadi buruk. Dengan surah yang buruk. Makanya yang namanya casing, lihat, yang namanya wadah, pasti segimanapun yang gak penting, yang penting dalamnya gitu kan. Tapi kalau casingnya jelek, wadahnya jelek, dalamnya akan berubah jadi jelek. Makanya casingnya jelek, dalamnya jelek, harganya pun akan murah.
Murah. Kamu tahu pakaian? Oh, pakaian. Kainnya kebanyakan sama, tapi harganya bisa jadi beda. Karena apa? Tampilan. Casing, Mang. Makna akan menjadi berharga kalau casingnya juga bagus. Dan catat, pasti maknanya juga bagus, sudah jelas maknanya bagus. Kalau casingnya bagus, maknanya jelek, ya harganya juga lama tahun akan ngegejret. Gitu loh, Bang. Jadi intinya kita kualitas perlu ada. Makna ini kita harus bagus, kemudian hiasilah dengan sikap kita yang bagus, surah kita yang bagus, tampilan dari atas ke bawah bagus. Dan yang namanya bagus, enggak selalu bagus itu bukan dari satu pandangan, bukan. Bukan dari satu pandangan, bukan dari satu kali memandang. Ingat, bukan dari satu pandangan orang dan bukan dari satu kali memandang. Mungkin sekarang contoh kayak gini ya. Kita orang pakaian seperti ini, gitu kan? Mungkin ada sebagian orang memandangnya biasa. Dan ada sebagian orang memandang pakaian yang kayak barat gitu loh. Bagus gitu kan? Ingat, bagusnya itu bukan melihat dari satu orang yang memandang, bukan dari satu kali memandang. Berapa banyak orang menganggap orang yang memakai pakaian seperti kita biasa. Tapi lambat laun setelah dia sering memandang, sesuatu yang dia pandang terlihat luar biasa. Kenapa? Karena ternyata di sisi tampilannya yang begitu rapih, begitu bagus, mencerminkan ada makna yang lebih bagus daripada tampilannya. Enggak heran banyak orang masuk Islam karena tampilan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tahu? Coba lihat di dalam kitab kayak Anwarul Muhammadiyah gitu kan, di dalam kitab Asy-Syifa, kemudian di dalam kitab yang lain bagaimana? Itu orang masuk Islam itu hanya karena tampilan, melihat tampilan Nabi. Makanya di dalam kitab-kitab sejarah tampilan Nabi diutarakan di sana. Pakaian Nabi kayak gimana? Ayo, kan diutarakan di sana. Pakaiannya, kemudian ke pedang-pedang sandal-sandalnya. Bahkan kepada tampilan yang gak langsung berkaitan dengan Nabi, gak nempel dengan Nabi, kuda-kudanya saja. Kudanya, sisirnya gitu kan. Tampilan yang baik gitu kan akan membawa orang kepada makna yang baik. Kemudian lambat laun orang yang memandang, yang tadinya memandang buruk, lambat laun akan memandang baik. Yang susah itu, gimana kata saya juga, yang susah itu kita menjaga diri kita agar orang lain melihat kita terus pada posisi yang sama, yang disebut dengan istiqomah. Yang disebut dengan istiqomah. Kalau kita bisa istiqomah, segimanapun tampilan kita terlihat indah. Kayak Abuya gitu kan, subhanallah istiqomah, lihat. Kemana-mana jubah, kalau enggak gamis gitu kan, koko, kopiah gitu, sorban. Tatkala kumpul dengan para pejabat, subhanallah, tatkala kumpul dengan para pejabat, yang tadinya mungkin pandangan sekilas, wah gitu kan, gogoh yuk, make naon kameja, make naon ngaranna teh, iya teh celana gagah kameja dasi gitu kan, wah dengan gagahnya pakai kayak gitu. Tapi tatkala bergandeng dengan Abuya, banyak tidak sedikit orang yang ngomong, pandangannya pasti tertuju sama Abuya, rapi, indah, enak dipandang, subhanallah. Ya, seperti itulah surah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang di hatinya masih ada timbul kebencian kepada surah yang diajarkan oleh Nabi, itu karena dia memandangnya hanya sekali. Coba pandang berkali-kali, jangan sekali kamu mandang itu orang, pandang berkali-kali. Kamu akan menemukan pada tampilannya saja, karena tampilan ini langsung diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mendapatkan pada tampilannya saja terdapat hidayah. Gak mungkin gak terdapat hidayah, gak mungkin. Kenapa? Karena disunnahkan. Itu perkara sudah diajarkan oleh Nabi, pasti di sana terdapat hidayah. Pakaian saja bisa menjadikan orang mendapat hidayah.
apalagi kalau membahas maknanya. Kemudian mustagilan khususnya nih ya perbaiki. Jadi makna yang perlu kita perbaiki. Mustagilan khususnya bagi santri yang menyibukkan diri fi fadlin nafsi, di dalam ya keunggulan hawa nafsu saja. Wa manaqibid dunya, dan cerita-cerita dunia saja. Yang dia cari hanyalah cerita dunia saja. Dia agak mencari cerita yang kelak satu saat nanti dia akan melihatnya. Jadi manakib itu ada dua. Ada manakib dunia, ada manakib akhirat. Kita ingin menjadi orang yang punya manakib itu, apakah hanya sekedar manakib baik di dunia saja, ataukah ingin memiliki manakib yang akan kita lihat entar di akhirat. Jadi menceritakan sesuatu yang sudah lalu, itu mah sudah jelas. Yang jadi luar biasa, kita dalam ilmu agama diajarkan gitu kan untuk membuat cerita sesuatu yang akan kita jalani suatu saat nanti di akhirat. Kamu dikubur, cerita kamu kayak gimana? Oh terserah entar lah kalau saya masuk alam kubur. Enggak kayak gitu, enggak. Kita di agama diajarkan, kamu harus membuat cerita dulu dari sekarang. Kamu di alam kubur ceritanya ingin seperti apa? Ingin kayak gimana coba? Kamu tatkala di padang mahsyar ceritanya mau kayak gimana? Silakan. Bikin ceritanya dari sekarang. Kamu tatkala dihisab mau gimana ceritanya? Tatkala di sirat mau gimana kamu ceritanya? Di mizan mau gimana? Tatkala di antara dua jalan, dua pintu, surgakah atau neraka, kamu ceritanya mau gimana? Kalau di alam surga pun, dalam surga pun, cerita kamu mau gimana? Mau di tingkatan yang keberapa? Kamu entar diam di dalam surga, bikin cerita dari sekarang. Alangkah makanya salah orang, kata Imam Ghazali, kalau orang hanya mencari manakib dunianya saja. Cerita dunianya saja tanpa memperhatikan cerita yang akan dia jalani kelak di akhirat nanti. Fa innahu yahsabu, kesungguhnya itu santri menyangka anal ilmal mujarroda, bahwasanya semata-mata ilmu saja, pengetahuan saja, lahu yang dia miliki, saya kunu akan ada apa najatuhu, keselamatan dia, wa kholasuhu, dan terbebasnya dia, pihi, pada ilmunya sajalah. Enggak, kata Imam Ghazali. Wa nahu, sesungguhnya dia orang yang seperti tadi itu ya, yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsunya saja, mustagnin, tidak butuh, merasa tidak butuh, anil amali, dari amal, yang penting ilmu gitu kan, yang penting pengetahuan saja, karena pengetahuan bisa membawa saya ke dalam surga Allah lah. Pengetahuan tanpa amal tidak akan bermanfaat. Kemudian wahada, dan ketahuilah, kata Imam Ghazali, ini i'tiqadul falasifati, merupakan keyakinan orang-orang filsafat. Subhanallah alazim. Beliau, yang penting ilmu saja, nggak apa-apa, gak diambilin juga, ilmu juga bisa bermanfaat gitu kan. Lah gak bisa fa'alimun bi ilmihi lam ya malan mu'adzabun min qabli badil wasan. Dijabarkan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan, seorang yang alim gitu kan, tidak mengamalkan dengan ilmunya, mu'adzabun min qabli badil wasan, akan disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala. Tahu ilmu tapi gak diamalkan, mengetahui ilmu gak diamalkan, akan disiksa sebelum penyembah berhala. Oh Ustaz, kalau kayak gitu lebih baik saya gak tahu sama sekali ketimbang siksa. Oh wa kullu man bi ghairi min ya'malu amaluhu mardudatun. Kamu sekarang ngomong gimana kalau gitu? Saya gak usah nyari ilmu Allah aja. Kenapa? Kalau nyari ilmu Allah gak diamalin, saya disiksa ntar sebelum penyembah berhala gitu. Lebih baik saya gak tahu sama sekali. Mang, kamu gak tahu sama sekali juga, amal kamu gak diterima. Salat gak akan diterima, gak tahu ilmunya. Puasa gak tahu ilmu puasa, gak benar gitu kan. Puasa ngogodin gitu kan.
udah ngegodin, dituluin lagi, dah iya mah kepaksa saya mah. Gitu kan? Subhanallah, enggak bisa. Tanpa ilmu enggak bisa. Kamu puasa udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan, kamu masih makan. Keun bae can beres adana. Itu kan tusin makan. Tuh sangkanya puasa kamu sah. Subhanallah, innalillah, puasa kamu tidak sah. Kemudian sore-sore kamu wah nunggu adzan gitu kan. Saat nunggu adzan dengar ada suara di speaker masjid dikirain adzan padahal tilawah. Akhirnya kamu langsung makan. Bos. Kus makan, alah suganti adzan. Ah teu naon da urang mah teu apal. Kata siapa? Sah gak puasanya yang seperti itu? Enggak sah mamang. Paham? Enggak sah seperti itu. Makanya guluman bi ghairi ilmin ya malu amaluhu mardudatun atubah. Saya kira wudu gitu kan. Wudu kamu pakai jaket. Kamu pakai jaket. Kamu gemerhati kata kau dusat. Jaketnya gini, set, ketutupin tuh siku kamu. Bas. Enggak kena di sini. Enggak kena nih. Kena aja cuma segini tok. Udah gitu langsung salat. Kamu kira salatnya diterima? Enggak, Mang. Wa guluman bi ghairi ilmin ya amaluhu mardudatun atubah. Jadi gimana dong solusi saya jalan keluarnya? Jalan keluarnya bukan kamu meninggalkan kewajiban kamu mencari ilmu Allah karena takut disiksa. Terlebih dahulu ketimbang penyembah berhala bukan. Jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya adalah kamu gimana? Tetap jalankan kewajiban kamu mencari ilmu Allah, kemudian kamu berusaha sebaik mungkin sekuat tenaga amalkanlah pengetahuan kamu. Amalkanlah pengetahuan kamu. Dan yang dimaksud pula, dimaksud tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa oleh Allah, tidak semua ilmu. Tidak membahas semua ilmu. Tidak membahas semua ilmu tidak. Pertanyaan saya, ilmu contoh ilmu yang sunnah. Kamu mempelajari ilmu yang sunnah, ilmu sholat duha. Kamu gak sholat duha, dosa gak? Gak sholat duha, dosa gak? Gak sholat duha, dosa gak? Hah? Kamu tahu ilmu, gak mengamalkannya. Nah, makanya di sini Al Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu menyikapi tentang ini sebenarnya pemerinciannya banyak. Seperti thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ilmu yang gimana? Yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian Imam Syafi'i juga menjelaskan, memerinci tentang hadis Nabi man su'ila an ilmin fakatamahu. Al-jamahullah bil jammin minan nar. Siapa orang yang ditanya tentang ilmu kemudian gak mau jawab, maka akan Allah kekang itu orang dengan kekang dari neraka. Jadi kalau ditanya tentang ilmu, kalau gak dijawab akan dikekang, disiksa oleh Allah. Tunggu dulu kata Imam Syafi'i, dijelaskan ilmu yang gimana dulu. Ini ada pemerinciannya. Jadi yang maksud di sini adalah pengetahuan yang wajib, pengetahuan yang haram. Tatkala mengetahui yang wajib kemudian gak diamalkan, udah tahu kamu hukum sholat apa? Wajib, tapi gak sholat. Nah, ingat, pengetahuan kamu pula di sisi kamu akan disiksa karena gak sholat. Kamu kan udah tahu juga, kesalahan kamu double. Kamu udah tahu sholat itu wajib, kenapa gak sholat? Paham? Ini ilmu yang wajib. Begitu pula yang haram. Kamu tahu itu haram, tahu. Kenapa kamu masih dilaksanakan? Dari situ. Beda dengan pengetahuan yang lain seperti pengetahuan yang sunnah. Pengetahuan yang sunnah, sholat duha dan sebangsanya gitu kan. Kenapa? Secara hukum fikih dosa gak? Kamu tahu ilmu sholat duha, gak sholat duha, dosa gak? Tanya dosa gak? Kan yang berkaitan dengan disiksa itu apa? Dosa kan? Dosa gak? Oh enggak. Kembalinya ke sana lagi. Ini mah perlu digali dengan ilmu usul fikih dan kaidah fikih. Jadi kaitannya ke sana antar mana kaidah sunnah seperti apa, kaidah haram, kemudian mengaitkan hadis ini dengan hadis ini. Itu dijelaskan. La ya'lamu hadzal maghrur.
La ya'lamu hadzal maghrur, tidak mengetahui orang yang tertipu ini. Annahu, bahwasanya dia hina hasalal ilma, tatkala menghasilkan ilmu. Idlam ya'mal bihi, ketika dia tidak mengamalkan dengan itu ilmu, takunul hujjatu alaih, maka ada dakwaan padanya, akada lebih berat dakwaannya. Bahasanya akad, lihat. Bahasanya dari Imam Ghazali akad, lebih berat. Berarti gambarannya gimana? Kamu sholat, enggak sholat, paham? Tapi kamu tahu sholat itu wajib? Tahu. Dosa kamu. Udah tahu, kenapa gak dijalanin? Lebih berat ketimbang orang yang enggak tahu sama sekali. Yang enggak tahu sholat itu wajib tapi gak sholat, gitu kan? Tetap didakwa. Selagi keadaannya dia pada posisinya sampai secara logika sampai dakwah kepadanya. Posisinya sekarang ajengan udah di mana-mana, ulama sudah di mana-mana. Kemudian itu orang masih tidak tahu hukum sholat itu wajib, parah. Tetangga kamu ajengan, tetangga kamu ustad, gitu loh, speaker kenceng, nggak tahu, masih berpendapat puasa Ramadan itu sunnah. Repot. Ini ngegodin siang-siang, kan repot, subhanallah. Ada aja seperti itu. Ya, kama qala, sebagaimana telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi adzaban, paling beratnya manusia siksaannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Alimun, seorang alim, la yanfa'uhullah, yang tidak memberikan kemanfaatan kepadanya siapa Allah, bi ilmihi, dengan ilmunya, waliyadzubillahi min dzalik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Waruya, dan diriwayatkan annal Junaida, bahwasanya Imam Junaid radhiyallahu taala anhu qaddasallahu sirrah, ru'ya, beliau dimimpikan, dilihat fil manami, di dalam tidur, maksudnya dimimpikan, ba'da mauti, setelah wafatnya. Imam Junaid wafat, kemudian ada yang mimpi. Faqila lahu, kemudian ditanya siapa Imam Junaid, gimana pertanyaannya? Mal khabar ya Abul Qasim. Ini orang yang mimpinya bertanya kepada Imam Junaid, mal khabar ya Abul Qasim, gimana kabarnya wahai Abul Qasim? Ini kunyahnya Imam Junaid. Qala, Imam Junaid menjawab, tahat tilkal ibarah, lenyap sudah semua ibarah-ibarah, wa faniyat tilkal isyarat, sirna, binasa semua isyarat-isyarat, semuanya isyarat, ibarah-ibarah, maksudnya keilmuan, udah lenyap semuanya tatkala menghadap kepada Allah. Illa ruqayyatun, kecuali hanya beberapa rakaat saja, rakaat naha, yang kami laksanakan fi jawfil laili, di pertengahan malam. Enggak jadi, kata Imam Junaid, aduh cenah euy, Imam Junaid, siapa yang kata Imam Junaid? Masya Allah, orang yang soleh, waliullah. Kata beliau, aduh gak ada, tatkala saya meninggal menghadap kepada Allah, gak ada yang bermanfaat, semuanya hilang. Hanya beberapa rakaat saja yang saya tunaikan di pertengahan waktu malam. Subhanallah. Ini maksudnya apa? Ini apa lagi maksudnya? Ini maksudnya apa lagi? Ini maksudnya adalah menjelaskan tentang salah satu di antaranya perkataan Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, innallaha khabba'a salasan fi salasin. Kata Imam Ali Zainal Abidin, sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 perkara pada 3 perkara. Pertama, khabba'a ridahu fi ta'atihi, Allah menyembunyikan keriduannya pada ketaatannya. Fala tahkiru min ta'atihi syai'an fala alla ridahu fihi. Kamu jangan rendahkan, jangan anggap rendah kepada ketaatan kepada Allah sedikit pun jangan. Kenapa? Kemungkinan keridhaan Allah terdapat pada ketaatan itu. Jadi Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam satu ketaatan, gak tahu yang mana. Dari sekian banyak amalnya Imam Junaid radhiyallahu ta'ala anhu, yang menjadi pusat nih keridhaan Allah, Allah simpan di mana? Pada sholat tahajudnya, sholat di waktu malamnya.
Dengan sebab sholat di waktu malamnya, semua amal ibadahnya diterima pula oleh Allah. Jadi ada yang menjadi pusat. Satu. Nah, kita gak tahu pada sisi ibadah mana keridhaan Allah simpan untuk kita. Makanya di sini kita dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW untuk banyak melakukan ibadah. Kenapa? Kita gak tahu di mana. Jangan merasa cukup dengan sholat yang wajib, gak tahu. Siapa tahu pada sholat duha terdapat keridhaannya di sana. Gitu loh. Harus terus mencoba. Kita gak tahu mana yang bisa menyebabkan kita diterima oleh Allah. Apakah dari sholat tahajudnya, kita gak tahu. Makanya jangan remehkan kebaikan sedikit pun. Jangan. Nah, di sini pula diisyaratkan lagi dengan cerita Imam Ghazali radhiyallahu anhu tersendiri. Imam Ghazali kan diceritakan di dalam kitab Nasul Ibad, ceritakan di sana. Tatkala dimimpikan bagaimana tatkala menghadap kepada Allah gitu kan. Wah, semua karangan saya, kitab saya semuanya, aduh gak ada. Tatkala menghadap kepada Allah, jawaban Allah, saya gak menerima kamu karena karangan kamu enggak. Bukan karena karangan kamu kan, tapi kamu ingat gak ketika kamu tatkala mengarang, ingin menulis kitab, mengarang kitab. Kamu ingin mencelupkan pulpen kamu ke tinta kamu berhenti dulu. Kenapa? Kamu melihat ada lalat hinggap di sana. Dan kamu biarkan itu lalat selesai dulu daripada minumnya. Enggak kamu ganggu. Kenapa? Karena kamu kasihan kepada itu lalat. Dengan sebab kamu rahmat kepada itu lalat, saya akan tumpahkan rahmatku kepadamu. Diterima semua ibadahnya karena kasih sayang kepada itu lalat. Jadi ada amal yang mana kita gak tahu. Di amal yang mana Allah simpan keridhaannya. Berikut juga Al-Imam Abu Hasan Asyadili radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana di dalam ceritanya pula? Kucing. Karena kucing. Jadi beliau lewat di gang melihat kucing keburusan, kedinginan. Dibawa oleh beliau, disimpan di kumnya. Karena kalau orang Arab gede dengan panjang dia lebar, simpan di kumnya supaya hangat. Subhanallah. Tatkala menghadap kepada Allah, yang menjadi pusat keridhaan Allah ternyata dari amal yang mana? Tuh, kasih sayang kepada kucing. Kita gak tahu amal yang mana, jangan diremehkan. Bagaimana sekarang kita melihat juga hadis Nabi besar Muhammad SAW, seorang perempuan pelacur diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena amal yang kayak sekilas gitu kan, kayak sepele amalnya, tapi ingat yang namanya taat gak ada yang namanya sepele, gak ada. Taat yang namanya sepele itu gak ada. Tatkala dihadapkan di antara kita dengan Allah, kebaikan itu gak ada yang namanya kebaikan sepele, itu gak ada. Kecil gak ada. Adapun ungkapan pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran, itu hanya membahas tentang kita dengan kita yang selalu memandang kebaikan itu kecil. Ini kita. Ini kebaikan kecil biasa, itu mah kita. Ini Allah sedang berbicara dengan kita. Ya otomatis Allah menyesuaikan kebiasaan kita. Tapi tatkala berbicara tentang Allah, kebaikan itu gak ada yang kecil di sisi Allah, gak ada. Kebaikannya kebaikan, gak ada Allah. Kenapa? Pama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Yarah di sana artinya kan ada tafsir Allah balas. Sekecil apapun kebaikan kalian Allah balas. Maksudnya gimana? Gak ada bedanya. Mau besar, mau kecil, saya balas gitu loh. Di sisi Allah gak ada bedanya. Kamu melakukan yang seperti apapun gak ada bedanya, sama di sisi Allah. Kebaikan. Makanya jangan meremehkan kebaikan. Seorang pelacur, tatkala pulang dari pelacurannya melihat ada anjing kehausan, udah ngelel, hampir mati. Gimana? Dikasih air, lihat ada sumur, aduh jero timana naon ngaranna teh, enggak ada ini teh emberan, enggak ada embernya, enggak ada, akhirnya melepas sepatunya, amun sepatu jomblo paranya oge, ambil airnya oleh sepatunya, dikasih minum itu anjing. Dengan sebab perbuatannya seperti itu Allah ampuni dosanya. Kan kita gak tahu keridhaan Allah di mana. Kebalikannya kata Imam Ali Zainal Abidin, wa khobba'a gimana? Khabasan khobba'a gimana? Inal khobba'a selasan filasasin khobba'a ridahu fi taati. Kemudian kata Imam Ali Zainal Abidin,
khabba'a sukhtahu fi ma'siyatihi. Yang kedua, Allah sembunyikan murkanya pada kemaksiatannya. Fala tahkiru min ma'siyatihi syai'an fala la sakhatu fi. Kamu jangan remehkan kemaksiatannya sedikit pun, jangan. Kemungkinan kemurkaan Allah pada itu kemaksiatan. Ini yang diisyaratkan pula oleh hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi, dakhalatim ra'atun fi hirratin rabatatha. Masuk neraka seorang perempuan, dia sholat. Perempuan, dia sholat. Tapi masuk neraka. Kenapa? Karena dia mengikat kucing. Kucing diikat, wala dikasih makan, wala dibiarin makan. Enggak, diikat mati itu kucing. Dengan sebab perbuatannya seperti itu, bukan manusia yang dibunuh, kucing mah. Dibiarin kelaparan, kucing yang dibiarin kelaparan. Akhirnya itu perempuan disiksa oleh Allah. Nah, kita pula gak tahu pada kemaksiatan mana Allah murka kepada kita, makanya jangan sampai berani melakukan maksiat sekecil apapun. Ini yang dimaksudkan dengan dalam firman Allah, wa may ya'mal misqala dzarratin fa may ya'mal misqala dzarratin khairan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Di sana itu tujuan Allah bukan ingin membedakan mana perbuatan maksiat yang kecil, mana perbuatan maksiat yang besar, bukan. Justru dari perkataan itu kalau kita cerdas, yang kita simak pasti seperti ini, apa? Mau kecil mau besar, yang namanya maksiat Allah balas. Allah itu mau kecil mau besar, gak ada bedanya. Di dalam perkataan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, di sana tujuannya bukan untuk membedakan mana yang besar mana yang kecil, bukan, justru menyamakan. Mau yang besar mau yang kecil, ya roh Allah melihatnya. Enggak karena itu perbuatannya kecil, maksiatnya kecil, oh Allah gak melihatnya. Enggak karena itu taatnya kecil, Allah gak melihatnya. Enggak, justru sama di sisi Allah. Ayyuhal walad, wahai anakku, la takun, jangan sampai kamu ada minal amali, daripada amal, muplisan, statusnya sebagai orang yang bangkrut. Jangan. Wala minal ahwali khaliya, tidak pula dari keadaan-keadaan yang baik kamu kosong. Jangan. Watayakon, yakini oleh kamu, annal ilmal mujarrad, bahwasanya semata-mata ilmu, la yakhud bil yadi, tidak bisa mengambil kepada tangan, enggak bisa. Gak bisa menyelamatkan, gak bisa. Ingat, semata-mata ilmu tanpa amal gak bisa. Misalhu, contoh-contoh kalau masih gak paham kayak gini, contoh. Laukana ala rojulin, pahami olehmu, kata Imam Ghazali. Seandainya ada bagi seseorang pibariyatin di hamparan tanah di bumi ini, asyaratu asyapin hindiyatin. Seandainya ada satu orang punya 10 pedang. Pedangnya juga made in India. Ini mungkin di zaman Imam Ghazali salah satu pedang yang ternama itu buatan India. Katanya, jadi seandainya ada satu orang memiliki 10 pedang India, made in India, ma'aslihatin ukhra, beserta perkakas perang yang lain. Wa kana rajulu, kemudian lelaki itu syuja'an, pemberani. Itu orang pemberani, punya 10 pedang dan punya yang lainnya, gitu kan. Wa ahla harbin, kemudian itu orang juga ahli di dalam peperangan. Fahamala alaihi asadun azimun, kemudian menyerang kepada itu orang singa. Azimun yang besar, mahibun yang menakutkan. Pamadanuk, bagaimana keyakinanmu? Ada seorang yang gagah, gitu kan. Seorang yang gagah, punya pedang yang begitu gagah, punya tameng yang begitu hebat. Pekta ada singa yang menyerang, gimana pendapatmu? Kata Imam Ghazali, hal tadpaul aslihatu syarrah anhu bilas ta'amaliha au darbiha. Hal tadpaul aslah, apakah bisa menghadang itu senjata syarrahu kepada keburukannya singa, serangan singa, anhu daripada itu orang, bilas ta'amaliha, tanpa dipakai, au darbiha, atau tanpa dipukulkan, bisa gak? Itu orang yang gagah, pedang nih, pedang, tameng, paharep-harep jeung singa nyerang. Bagaimana pendapatmu, kata Imam Ghazali? Kira-kira itu orang bisa menghadang serangan singa gak tanpa pedangnya dihunuskan? Tanpa perisainya dipakai, bisa gak?
Hanya disimpan aya hareup, wah pedang teh 10 dijejarkeun. Perisai loba aya singa dek nyerang, kieu we. Tong sieun, kan pedang dihareupeun. Kan aya pedang, orang boga 10 pedang. Kita punya perisai yang banyak kuat, bari jeung teu dipake, bisa gak? Gak bisa. Kata Imam Ghazali, itu orang seperti orang yang punya ilmu tapi gak diamalin. Ilmu banyak, tapi gak dipakai. Bermanfaat gak? Enggak, buat apa? Ada singa menyerang, mati kita. Ilmunya gak dipakai. Gitu loh. Ini ungkapan orang yang punya ilmu namun tidak mengamalkan dengan ilmunya. Wa minal ma'lum, gitu kan. Ya sesuai pengetahuan, yang sesuai yang sudah diketahui, kata Imam Ghazali. Annaha, bahwasanya itu senjata la tadfa'u, tidak akan berguna, tidak akan bisa menolak kepada serangan singa illa bitahriki, kecuali digerakkan, wadarbi, dan dipukulkan. Fagadza, maka demikian pula kata Imam Ghazali, lau qara'a, seandainya membaca, rajulun, seseorang, mi'ata alfi mas'alatin ilmiah, 100.000 masalah keilmuan. Seandainya membaca 100.000 keilmuan, wa ta'allamaha, dan mempelajari keilmuan tersebut, 100.000 keilmuan yang dia pelajari, kata Imam Ghazali, walam ya'mal biha, namun dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, la tufiduhu illa bil amal, maka tidak akan berfaedah baginya illa bil amal, kecuali diamalkan. Berfaedah. Wa misluhu, contohnya pula, aidon laukana lirajulin hararah, seandainya ada menimpa pada seseorang sakit panas, wa maradun safrawi, atau penyakit kuning. Tahu penyakit kuning? Bahaya dengan saya penyakit kuning. Liper, paham? Yakunu, yang ada ilajuhu, kesembuhannya, obatnya pakai apa? Bisakan jabin, enggak tahu nama obat nih, obatnya zaman dulu. Wal kashkab, obatnya itu. Punya penyakit liper, penyakit panas, tah obatnya. Fala yahsulul bur'u illa bistimaliha, enggak akan terhasil kesembuhan kecuali dipakai itu obatnya, diminum. Kalau hanya beli obat ke apotek, beli doang tapi enggak diminum, mau sembuh enggak? Ya kagak, Bang. Perlu diminum. Perlu diminum itu obat. Walau qara'ata, seandainya engkau membaca al-ilma, ilmu, mi'ata sanatin, 100 tahun. Kau baca ilmu 100 tahun. Wa jama'ata alfa kitabin, ngumpulkeun 1000 kitab. Wah, kitabna ge lain hiji, balik ti pasantren teh 1000 kitab. La takunu musta'idan li rahmatillah. Kamu tidak ada statusnya musta'idan. Kamu siap menerima rahmat Allah illa bil amal, kecuali dengan amal. Amal. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan sesungguhnya wa annahu, wa an ay wa annahu. Ingat, wa an di sini mukhaffafah. An mukhaffafah. Ini di dalam inna dan anna bisa mukhaffafah. Ini wa an, aslinya wa annahu laisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya keadaan laisa lil insani, tidak ada bagi seseorang illa ma sa'a, kecuali apa-apa yang dia usahakan, yang dia kerjakan. Bukan illa ma hafidha, illa ma qara'a, bukan, tapi illa ma sa'a. Faman kana yarju, siapa orang yang mengharap liqa rabbih, berjumpa dengan Tuhannya, falyamal, bahasanya falyamal bukan falyalam. Falyamal, maka hendaknya dia beramal amalan sholihan, dengan amal yang soleh. Tapi meskipun seperti itu, yang namanya amal tidak akan ada tanpa ilm. Al-amal bil ilm. Kalau udah mengatakan fal ya'mal amalan sholihan, berarti dua. Fal ya'mal didahului dengan ilm. Jazaan bimakanu yaksibun, bahasanya jazaan sebagai balasan dari Allah, bimakanu dengan apa-apa yang telah ada mereka yaksibun, perbuat itu amal, perbuat yaksibun. Ayat-ayat Al-Quran itu merujuknya kepada amal. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus salihati, beramal saleh, amal. Kanat lahum, maka ada bagi mereka jannatul firdausi, apa yang ada, surga firdausun nuzulan, sebagai tempat singgahnya, suguhan dari Allah, khalidina fiha, mereka kekal di dalam itu surga, la yabghuna anha hiwala, mereka tidak menginginkan keluar, pindah dari surga. Fa khalafa min ba'dihim, kemudian mengganti setelah mereka, khalfun, pengganti mereka, khalifah, yang mana mereka ada'us shalah, menyanyiakan salat, wa taba'u syahwat,
mengikuti hawa nafsu, fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka kelak akan menjumpai kepada kesesatan, akan menjumpai kepada neraka, illa man taba, kecuali orang yang tobat, wa amana dan beriman, wa amilal salihan dan beramal saleh, faulaika, maka merekalah orang yadkhulunal jannata, yang akan masuk ke dalam surga, wala yudlamuna syai'a, dan tidak akan didolimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. yakni orang yang beriman, orang yang beriman dan beramal soleh, atau orang yang pernah tersesat, atau orang yang maksiat tapi disusul dengan taba wa amana wa amila salihan. Dua orang ini yang akan masuk surga Allah. Satu orang yang dari awalnya dia beriman kepada Allah, beramal saleh, tidak maksiat kepada Allah. Kalau sudah terlanjur maksiat, maka gimana? Ingat kata Allah, illa man taba, kecuali orang yang tobat. Segeralah tobat kepada Allah, kemudian beriman kepada Allah dan beramal soleh. Fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna syai'a. Paham? Nah, subhanallah. Dikit lagi nih, satu lagi. Oh, enggak, ini kaitannya dengan selanjutnya ini ya. Ya udahlah. Kita teruskan ntar aja sore. Wallahu alam bisawab. Nah, insyaallah kita diteruskan sore jam 4. Insyaallah jam 4 kajian sejam. Ya, insyaallah kita kejar hatam ya. Satu lembar bisalah. Satu lembar berapa hari lagi nih? Pagi, siang, malam, berarti kalau sehari 3 lembar. Hatam. Insyaallah. Ya, berharap jadi Al-Fakir sengaja membaca kitab ini karena berharap kepada Allah. Jadi Al-Fakir khususnya gitu kan. Umumnya ya kita semuanya berharap kepada Allah, apalagi sekarang santri yang sedang pada pulang, posisi Al-Fakir juga pulang gitu kan. Sekarang udah agak di pesantren, Al-Fakir dulu lagi berharap kepada Allah. Jadi ingin diberikan jawaban oleh Allah. Ini kan tentang kebingungan seorang santri setelah pesantren. Saya harus ngapain? Ilmu saya sudah mendengar, tapi ilmu yang mana yang harus saya amalkan? Seperti apa langkah saya? Saya gak tahu. Terkadang kita tersesat, nyasar, kita harus gimana gak tahu. Kita berharap ingin menjadi santri yang betul-betul santri. Itulah. Makanya mengharap lewat jawaban Imam Ghazali. Ini yang kitab Ayah Lawal ini jawaban Imam Ghazali terhadap pertanyaan muridnya, kita pula mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengamalkannya. Sehingga kita menjadi santri yang betul-betul santri. Santri yang diridhoi oleh Allah, santri diridhoi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, santri yang diridhoi oleh guru-guru kita. Mendapat ridho dari guru-guru kita, mendapatkan pandangan dari guru-guru kita, mendapatkan perhatian khusus dari guru-guru kita, dianggap murid oleh guru kita di dunia, di kubur dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bijaisina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una batil lana fi dinina ma lil kutri unsa wal wa fikum lima tartadi qawlan wa filan garama warzuqil kulla hadalan daiman wa akhil adkiya ما نضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا يون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر سرا أكرما ستر وصلاة الله تغشى المصطفى Haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala lil kiramin syurafa wa ala sabi masabihil gurar amraitu kafan sabahat fihal hasawar wa tiljisha bimain hamiri Ashi wa ma'adi wa ala dhurriyati wa batini wa zahiri amraitu kafan sabahat fihal hasawar wa tiljisha Imain hamiri ala ma'ashi wa ma'adi wa ala dhurriyati wa batini wa zahiri amraitu kafan sabahat
الصوار وتلجيش بماء همير على ماشي ومعادي وعلى ذريتي إني وظاهري يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا ذما أستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا إن ذا الأمر علينا ذما وتجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير إن ذا الأمر علينا ضما وزج من دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما. الفاتحة.